Tolong saya, tubuhku panas sekali. Tolong saya, ampun. Di Desa Watu Aji, seorang kepala desa bernama Pak Kasirin dikenal sebagai pemimpin yang serakah dan tamak. Ia sering memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merampas tanah warga, memanipulasi batas lahan, dan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat kecil. Salah satu korban ketidakadilannya adalah seorang kakek tua bernama Mbah Giwo yang hidup sederhana dari sebidang tanah warisan. Tanah itu perlahan menyempit karena batasnya diam-diam digeser oleh Pak Kasirin agar masuk ke wilayah tanah miliknya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Desa Watu Aji terletak cukup jauh dari jalan raya utama. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan kecil yang membelah sawah dan kebun tebu. Pemandangan di desa itu sebenarnya sangat indah. Sawah terbentang luas, pohon-pohon kelapa berdiri di pinggir jalan, dan udara terasa sejuk terutama saat pagi hari. Sebagian besar warga desa Watu Aji bekerja sebagai petani. Ada yang menanam padi, jagung, atau singkong. Sebagian lagi bekerja sebagai buruh kebun milik orang-orang yang punya lahan luas. Kehidupan mereka sederhana, tapi selama bertahun-tahun, desa itu dikenal cukup tenang. Setiap pagi warga sudah sibuk sejak matahari belum tinggi. Para petani berjalan menuju sawah sambil membawa cangkul atau sabit. Ibu-ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga sebelum ikut membantu di ladang. Anak-anak berangkat ke sekolah dengan sepeda melewati jalan tanah yang berdebu saat kemarau dan becek saat hujan. Di desa itu ada satu orang yang sangat berpengaruh, yaitu kepala desa bernama Pak Kasirin. Pak Kasirin sudah menjabat sebagai kepala desa hampir 2 periode. Bagi orang luar yang datang ke desa Watu Aji, ia terlihat seperti pemimpin yang baik. Ia sering memakai baju rapi dan berbicara dengan percaya diri saat bertemu tamu dari kota. Beberapa kali ia juga menerima penghargaan dari kecamatan karena dianggap berhasil mengurus pembangunan desa. Jalan utama desa diperbaiki, balai desa dicat ulang, dan ada beberapa proyek kecil yang membuat desa terlihat lebih tertata. Namun bagi warga yang tinggal lama di desa itu, mereka tahu bahwa ada banyak hal yang tidak terlihat oleh orang luar. Di balik sikapnya yang terlihat ramah, Pak Kasirin dikenal sebagai orang yang sangat licik dan sulit dipercaya. Banyak keputusan yang ia buat justru merugikan warga desa sendiri. Beberapa tahun terakhir, mulai muncul masalah soal tanah. Ada warga yang tiba-tiba mendapat kabar bahwa surat tanah mereka tidak lagi sah. Ada juga yang mendapati batas lahan mereka berubah tanpa penjelasan yang jelas. Hal seperti itu sering terjadi secara diam-diam. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengalami, namun lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak. Anehnya, sebagian tanah yang bermasalah itu akhirnya menjadi bagian dari lahan milik Pak Kasirin. Di pinggir desa, Pak Kasirin memang memiliki tanah yang cukup luas. Setiap tahun, lahannya terlihat semakin bertambah. Banyak warga merasa ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Orang-orang di desa Watu Aji tahu bahwa Pak Kasirin memiliki hubungan dekat dengan pejabat di kota. Ia sering pergi ke kota dan bertemu dengan orang-orang penting di kantor pemerintahan. Karena itu, warga merasa percuma jika mencoba melawan. Beberapa orang yang pernah mengadu soal tanah justru mendapat masalah baru. Ada yang tiba-tiba ditagih pajak yang tidak jelas, ada juga yang dipersulit saat mengurus surat-surat desa. Hal itu membuat warga semakin takut. Kalau membicarakan Pak Kasirin, mereka biasanya hanya berani berbisik saat sedang berkumpul di warung kopi atau saat berada di sawah. Di depan orangnya langsung, hampir semua warga memilih diam. Rumah Pak Kasirin berada tidak jauh dari balai desa. Rumah itu paling besar di desa Watu Aji. Halamannya luas dengan pagar besi tinggi. Di samping rumah ada garasi tempat mobil hitam miliknya terparkir. Bagi warga desa yang rumahnya masih berdinding papan atau bambu, rumah itu terlihat sangat mewah. Suatu sore, beberapa warga sedang duduk di warung kecil milik Bu Sarti di pinggir jalan desa. Pak Rasto, seorang petani yang sudah lama tinggal di desa itu, sedang minum kopi bersama 2 temannya. Tanah di belakang sawahku katanya sudah masuk wilayah Pak Kades, kata Pak Rasto pelan. Padahal dari dulu itu tanah bapakku.
Temannya yang bernama Pak Leman hanya menghela napas. "Sudah banyak yang begitu, Tok," jawabnya. "Kalau sudah urusan sama Pak Kasirin, susah." Pak Rasto terlihat kesal, tapi ia juga tahu tidak banyak yang bisa ia lakukan. Percakapan seperti itu sebenarnya sering terjadi di desa itu, namun biasanya berhenti sampai di situ saja. Sementara itu, di ujung desa Watu Aji, ada sebuah rumah kecil yang berdiri di dekat kebun singkong. Rumah itu milik seorang kakek tua bernama Mbah Giwo. Mbah Giwo hidup sendirian sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anaknya merantau ke kota dan jarang pulang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan kebun kecil yang berada di belakang rumahnya. Kebun itu tidak terlalu luas, tapi cukup untuk menanam singkong, cabai, dan beberapa tanaman lain. Setiap pagi, Mbah Giwo biasanya sudah berada di kebun sebelum matahari terlalu tinggi. Dengan tubuh yang sudah tua, ia tetap bekerja perlahan membersihkan rumput atau memeriksa tanaman. Bagi Mbah Giwo, kebun itu sangat penting. Tanah itu adalah warisan dari orang tuanya. Selama puluhan tahun, ia merawat lahan itu dengan penuh perhatian. Namun, beberapa bulan terakhir, Mbah Giwo mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di sebelah kebunnya baru saja dibeli oleh Pak Kasirin. Sejak saat itu, sering terlihat beberapa orang datang mengukur lahan dengan meteran panjang. Awalnya Mbah Giwo tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mengira Pak Kasirin hanya ingin memastikan batas tanahnya saja. Namun suatu pagi, ketika Mbah Giwo sedang membersihkan rumput, ia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Patok kayu yang biasanya menjadi tanda batas kebunnya terlihat berpindah dari tempat semula. Mbah Giwo berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. Ia masih ingat betul di mana ia menancapkan patok itu bertahun-tahun lalu. "Tumben pindah," gumamnya pelan. Ia mencoba memindahkannya kembali ke tempat yang ia ingat. Setelah itu, Mbah Giwo melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. Patok batas itu kembali bergeser. Kali ini jaraknya lebih jauh dari sebelumnya. Mbah Giwo berdiri lama memandangi kebunnya. Ia mulai merasa tidak nyaman. Jika patok itu terus berpindah seperti ini, lama-lama tanahnya bisa semakin sempit. Kakek tua itu kemudian menoleh ke arah kebun yang baru dibeli Pak Kasirin. Beberapa pekerja terlihat sedang menebang semak-semak di sana. Mbah Giwo hanya bisa menghela napas pelan. Ia belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun dalam hatinya mulai muncul rasa khawatir bahwa hidupnya yang selama ini tenang mungkin akan segera berubah. Beberapa minggu setelah kejadian patok tanah yang berpindah itu, Mbah Giwo mulai semakin sering memperhatikan batas kebunnya. Setiap pagi sebelum mulai bekerja, ia selalu berjalan menyusuri pinggir kebun untuk memastikan semuanya masih seperti biasa. Namun semakin hari, perasaan tidak nyaman di dalam hatinya semakin kuat. Patok kayu yang menjadi penanda batas tanahnya kembali bergeser. Awalnya hanya beberapa jengkal dari tempat semula, tapi setelah beberapa hari, pergeserannya semakin jauh. Mbah Giwo mencoba mengingat-ingat posisi patok yang dulu ia tanam sendiri. Ia bahkan mencari batu besar yang dulu dijadikan tanda tambahan di dekat patok tersebut. Batu itu sekarang sudah tidak berada di tempat yang sama. Kakek tua itu berdiri cukup lama memandangi tanahnya. Jika ia menghitung dari posisi lama, kebunnya sudah berkurang hampir 1 meter ke arah tanah milik Pak Kasirin. Mbah Giwo mulai merasa khawatir. Bagi orang yang memiliki tanah luas, kehilangan 1 meter mungkin tidak terlalu terasa. Namun bagi Mbah Giwo yang hanya memiliki kebun kecil, setiap jengkal tanah sangat berarti. Dari kebun itulah ia mendapatkan singkong dan sayuran yang dijual ke pasar kecil di desa sebelah. Beberapa hari kemudian, Mbah Giwo mencoba menancapkan patok baru di tempat yang ia yakini sebagai batas sebenarnya. Ia juga menambahkan tanda dengan menaruh beberapa batu di sekitarnya. Ia berharap dengan begitu tidak ada lagi yang memindahkan patok tersebut. Namun harapannya tidak bertahan lama. Suatu pagi saat ia datang ke kebun, patok yang ia pasang kembali berubah posisi. Batu-batu yang ia susun juga sudah tidak berada di tempatnya. Mbah Giwo menghela napas panjang. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Seseorang pasti sengaja memindahkan patok itu. Namun ia belum punya bukti siapa yang melakukannya. Malam itu, Mbah Giwo tidak langsung tidur setelah sholat Isya. Ia duduk di kursi kayu di depan rumahnya sambil memandang ke arah kebun yang terlihat gelap.
Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari semak-semak di sekitar rumah. Biasanya Mbah Giwo akan segera masuk rumah dan tidur lebih awal. Tapi malam itu ia memilih tetap duduk di luar. Sekitar tengah malam, ia melihat cahaya senter bergerak di arah kebunnya. Awalnya ia mengira itu hanya warga yang lewat. Tapi cahaya itu berhenti tepat di dekat batas tanahnya. Mbah Giwo langsung berdiri. Ia mengambil lampu minyak kecil lalu berjalan perlahan menuju kebun. Saat sudah cukup dekat, ia melihat 3 orang laki-laki sedang berdiri di dekat patok tanah. Salah satu dari mereka memegang patok kayu yang baru saja dicabut beberapa hari sebelumnya. Mbah Giwo langsung mendekat. "Hei, kalian sedang apa di situ?" teriaknya. 3 orang itu langsung menoleh. Wajah mereka terlihat kaget karena tidak menyangka ada orang yang datang. Salah satu dari mereka memegang patok kayu yang baru saja dicabut. "Itu patok tanah saya," kata Mbah Giwo dengan nada kesal. Salah satu pria yang bertubuh besar maju beberapa langkah. "Kami cuma menjalankan perintah," katanya datar. "Perintah siapa?" tanya Mbah Giwo. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Tanah ini sudah masuk wilayah Pak Kasirin," katanya kemudian. Mbah Giwo langsung menggeleng keras. "Itu tidak benar. Tanah ini milik keluarga saya sejak dulu." Pria itu terlihat tidak peduli. Ia malah menancapkan kembali patok tersebut lebih jauh ke arah kebun Mbah Giwo. Kakek tua itu langsung mendekat dan mencoba menghentikannya. "Jangan dipindah, itu bukan batasnya," katanya dengan suara bergetar. Namun pria bertubuh besar itu langsung mendorong bahu Mbah Giwo hingga hampir terjatuh. "Sudah Mbah, jangan ikut campur," katanya dengan nada keras. 2 pria lain berdiri di belakangnya sambil memegang senter. "Kalau Mbah masih mengganggu, bisa repot nanti," tambah salah satu dari mereka. Mbah Giwo menatap mereka dengan wajah kecewa. Ia tahu bahwa ketiga orang itu hanyalah pekerja, tapi jelas mereka datang karena ada yang menyuruh. Setelah selesai memindahkan patok, ketiga pria itu langsung pergi meninggalkan kebun. Mbah Giwo hanya bisa berdiri memandangi tanahnya yang kini semakin sempit. Malam itu ia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Ia tahu siapa orang yang berada di balik kejadian itu. Keesokan paginya, Mbah Giwo memutuskan untuk menemui Pak Kasirin secara langsung. Ia berjalan menuju rumah kepala desa yang berada di dekat balai desa. Saat ia tiba di sana, beberapa warga sedang berkumpul di halaman balai desa karena ada rapat kecil tentang pembagian bantuan pupuk. Pak Kasirin juga berada di sana bersama beberapa perangkat desa. Melihat kesempatan itu, Mbah Giwo langsung mendekat. "Pak Kasirin, saya ingin bicara," katanya. Pak Kasirin menoleh dengan wajah sedikit heran. "Ada apa, Mbah?" tanyanya. Mbah Giwo mencoba menjelaskan tentang patok tanah yang dipindahkan pada malam hari. Ia juga mengatakan bahwa kebunnya semakin lama semakin berkurang. Namun sebelum ia selesai berbicara, Pak Kasirin langsung memotong ucapannya. "Jangan asal menuduh," kata Pak Kasirin dengan nada dingin. "Saya tidak menuduh, Pak. Saya melihat sendiri orang-orang memindahkan patok itu," jawab Mbah Giwo. Beberapa warga yang berada di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. Pak Kasirin terlihat tidak senang. Ia berdiri dari kursinya dan menatap Mbah Giwo dengan tajam. "Mbah sudah tua, jangan sampai salah ingat," katanya. "Itu tanah saya, Pak," kata Mbah Giwo pelan. Pak Kasirin malah tertawa kecil. "Tanah itu jelas masuk wilayah saya. Kalau Mbah tidak percaya, lihat saja di suratnya," katanya. Mbah Giwo terdiam. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan surat-surat resmi yang dimiliki Pak Kasirin. Namun Pak Kasirin belum berhenti. Ia bahkan berkata dengan suara cukup keras sehingga warga lain bisa mendengarnya. "Kalau semua orang seenaknya mengaku tanah orang lain, desa ini bisa kacau," katanya. Beberapa warga hanya saling pandang. Tidak ada yang berani ikut bicara. Wajah Mbah Giwo memerah karena malu. Ia merasa seperti sedang dituduh berbohong di depan banyak orang. Setelah itu ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakek tua itu hanya menunduk, lalu berjalan meninggalkan balai desa. Langkahnya terlihat berat. Saat sampai di kebunnya, ia duduk di tanah dekat tanaman singkong yang mulai tumbuh. Ia memandang sekeliling kebunnya yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya. Untuk beberapa saat ia tidak bergerak. Kemudian Mbah Giwo mengangkat kedua tangannya perlahan. Dengan suara pelan, ia berdoa. Ia tidak meminta balas dendam.
Ia hanya memohon agar Tuhan menunjukkan keadilan atas apa yang sedang ia alami. Angin siang bertiup pelan melewati kebun kecil itu. Bagiwo masih duduk di sana cukup lama, seolah mencoba menerima kenyataan bahwa tanah yang selama ini ia jaga perlahan mulai menghilang dari hidupnya. Sejak kejadian di balai desa beberapa waktu lalu, Bagiwo jarang terlihat berbicara dengan banyak orang. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di kebun kecil di belakang rumahnya. Pagi sampai sore ia bekerja sendirian, membersihkan rumput atau memeriksa tanaman yang masih tersisa. Namun setiap hari yang ia lewati terasa semakin berat. Batas tanah yang dulu masih cukup luas kini berubah drastis. Tanaman singkong yang dulu tumbuh berjajar rapi, sebagian sudah berada di luar patok baru yang dipasang oleh orang-orang seruhan Pak Kasirin. Jika dihitung dengan teliti, lebih dari setengah kebunnya sudah hilang. Bagiwo sebenarnya tahu siapa yang berada di balik semua itu, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Beberapa warga yang pernah datang ke kebunnya hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat keadaan tersebut. "Dulu kebun ini luas sekali, Mbah," kata Pak Rasto suatu pagi ketika ia mampir setelah pulang dari sawah. Bagiwo hanya tersenyum lemah. "Sekarang tinggal segini," jawabnya pelan. Pak Rasto menatap ke arah lahan yang sekarang sudah dikelilingi patok baru. Ia tahu batas itu bukan yang sebenarnya, tetapi ia juga tidak berani mengatakan apapun secara terbuka. Di sisi lain desa, kehidupan Pak Kasirin terlihat semakin makmur. Beberapa bulan terakhir, ia sering terlihat membeli lahan baru. Tanah-tanah itu sebagian berasal dari warga yang terpaksa menjual karena berbagai alasan. Ada yang mengaku dipaksa secara halus. Ada juga yang tiba-tiba mendapat masalah dengan surat tanah mereka, sehingga akhirnya menyerah dan menjual lahannya dengan harga murah. Rumah Pak Kasirin juga semakin ramai dengan aktivitas. Beberapa pekerja sering datang membawa bahan bangunan. Halaman belakang rumahnya mulai dibangun gudang besar. Warga yang melihat perubahan itu hanya bisa saling berbisik. Di warung Bu Sarti yang berada di pinggir jalan desa, obrolan tentang Pak Kasirin sering muncul hampir setiap hari. Suatu sore, Pak Leman, Pak Rasto, dan beberapa warga lain sedang duduk di bangku kayu sambil minum kopi. "Tanahnya Pak Darto juga sudah dibeli Pak Kades," kata Pak Leman. "Padahal dulu katanya tidak mau dijual." Pak Rasto mengangguk pelan. "Pak Darto bilang surat tanahnya tiba-tiba bermasalah. Akhirnya dia tidak punya pilihan." Beberapa warga yang mendengar percakapan itu hanya saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Kalau terus begini, lama-lama setengah desa bisa jadi milik Pak Kasirin." Namun obrolan itu langsung berhenti saat ada orang yang lewat di depan warung. Warga desa sudah terbiasa berhati-hati ketika membicarakan kepala desa mereka. Sementara itu di ujung desa, kehidupan Bagiwo semakin sulit. Kebun yang menjadi satu-satunya sumber penghasilannya hampir tidak tersisa. Tanaman yang masih bisa dipanen hanya sedikit. Beberapa kali ia mencoba menanam ulang di bagian yang tersisa, tetapi hasilnya tidak seberapa. Suatu sore, Pak Rasto datang lagi ke rumah Bagiwo. Ia membawa beberapa singkong dari sawahnya. "Ini buat Mbah," katanya sambil menyerahkan karung kecil. Bagiwo terlihat terharu. "Terima kasih, Toh," katanya. Pak Rasto duduk di kursi kayu di depan rumah. "Kalau ada apa-apa, bilang saja ke saya," ujarnya. Bagiwo hanya mengangguk pelan. Ia tahu Pak Rasto berniat baik, tetapi ia juga tidak ingin merepotkan orang lain. Malam itu, setelah sholat Isya, Pak Rasto berjalan pulang dari rumah saudaranya yang berada di bagian lain desa. Jalan yang ia lewati cukup gelap, karena hanya ada beberapa lampu rumah warga. Ketika melewati jalan dekat kebun Bagiwo, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di kejauhan terlihat beberapa cahaya senter bergerak di sekitar kebun itu. Pak Rasto langsung merasa curiga. Ia berjalan lebih pelan dan mencoba mendekat tanpa menimbulkan suara. Dari balik pohon pisang, ia bisa melihat beberapa orang berdiri di dekat batas tanah. Di antara mereka, Pak Rasto mengenali sosok Pak Kasirin. Kepala desa itu sedang berbicara dengan dua pria yang membawa alat ukur tanah. Salah satu dari mereka memegang meteran panjang, sementara yang lain menancapkan patok baru di tanah. Pak Rasto memperhatikan dengan seksama. Patok yang dipasang itu berada jauh di dalam area kebun Bagiwo. Artinya,
tanah yang tersisa untuk kakek tua itu akan semakin sedikit. Pak Kasirin tampak memberi instruksi sambil menunjuk beberapa titik di tanah. Setelah itu, salah satu pria menulis sesuatu di buku catatan. Pak Rasto merasakan dadanya sesak melihat kejadian itu. Ia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kepala desa tersebut jelas tidak benar. Namun ia juga sadar bahwa jika ia ketahuan mengintip, ia bisa mendapat masalah. Akhirnya ia memilih pergi dari tempat itu dengan langkah cepat. Keesokan paginya, kabar itu mulai menyebar di desa. Pak Rasto menceritakan apa yang ia lihat kepada beberapa orang yang ia percaya. Tidak butuh waktu lama sampai cerita itu sampai ke telinga banyak warga. Semua orang sebenarnya marah mendengar kabar tersebut. Namun seperti biasanya, tidak ada yang berani melakukan sesuatu. Kalau kita melawan, nanti kita juga bisa kehilangan tanah, kata salah satu warga dengan nada khawatir. Akhirnya kabar itu hanya menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sementara itu, Mbah Giwo kembali datang ke kebunnya seperti biasa. Ketika ia melihat patok-patok baru yang terpasang, ia langsung mengerti bahwa tanahnya kembali berkurang. Kini kebunnya tinggal sebidang kecil di dekat rumah. Sebagian besar lahannya sudah masuk ke wilayah yang diklaim sebagai milik Pak Kasirin. Mbah Giwo berdiri cukup lama di sana. Ia memandangi tanah yang dulu ia rawat selama bertahun-tahun. Kenangan masa lalu seolah muncul satu persatu di pikirannya. Ia ingat saat pertama kali membantu orang tuanya menanam di tanah itu ketika masih muda. Sekarang semua itu hampir hilang. Kakek tua itu akhirnya duduk di tanah yang tersisa. Tubuhnya terlihat semakin lemah, tetapi matanya tetap menatap ke arah kebun yang dulu luas. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kedua tangannya. Dengan suara pelan, ia kembali berdoa. Kali ini doanya terasa lebih lama dari biasanya. Ia tidak memaki siapapun. Ia hanya meminta kepada Tuhan agar keadilan benar-benar ditegakkan. Angin sore bertiup pelan melewati kebun yang kini hampir habis itu. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa doa yang dipanjatkan oleh kakek tua tersebut perlahan mulai mengubah jalan hidup orang yang selama ini merasa paling berkuasa di desa Watu Aji. Beberapa minggu setelah patok-patok baru dipasang di kebun Mbah Giwo, kehidupan di desa Watu Aji terlihat berjalan seperti biasa. Para petani tetap pergi ke sawah setiap pagi, anak-anak berangkat ke sekolah, dan warung kecil di pinggir jalan tetap ramai saat sore hari. Namun, di rumah besar milik Pak Kasirin, keadaan mulai berubah. Suatu pagi Pak Kasirin tidak keluar rumah seperti biasanya. Biasanya ia sudah berada di halaman sejak pagi, memeriksa pekerjaan para tukang yang masih menyelesaikan bangunan di belakang rumahnya. Hari itu, halaman rumahnya terlihat sepi. Beberapa perangkat desa yang datang untuk menemuinya hanya bertemu dengan istrinya, Bu Kasirin. "Kades sedang tidak enak badan," kata Bu Kasirin singkat. Awalnya, warga mengira Pak Kasirin hanya terkena demam biasa. Hal seperti itu wajar saja terjadi karena cuaca akhir-akhir ini sering berubah. Namun, 2 hari berlalu, Pak Kasirin masih belum terlihat keluar rumah. Kabar itu mulai menjadi bahan pembicaraan di desa. Di warung Bu Sarti, beberapa warga sedang duduk sambil minum kopi. Katanya Pak Kades sakit, ujar Pak Leman. Pak Rasto yang duduk di sampingnya mengangkat alis. "Sakit apa?" "Kurang tahu, istrinya bilang demam tinggi." Percakapan itu berhenti sebentar ketika seorang warga lain datang membawa kabar baru. "Semalam katanya Pak Kades teriak-teriak di rumahnya," kata pria itu pelan. Beberapa orang langsung saling pandang. "Kenapa bisa begitu?" tanya Pak Rasto. "Katanya seperti orang ketakutan." Kabar itu menyebar cukup cepat di desa kecil seperti Watu Aji. Menurut orang yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pak Kasirin, pada malam sebelumnya terdengar suara teriakan keras dari dalam rumah kepala desa tersebut. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang ketakutan. Namun tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Di dalam rumahnya sendiri, kondisi Pak Kasirin memang mulai terlihat aneh. Tubuhnya sering terasa panas sekali, seolah-olah terbakar dari dalam. Ia berkali-kali meminta air karena merasa sangat haus. Namun anehnya, meskipun sudah minum banyak air, rasa panas itu tidak juga hilang. "Kenapa badan saya seperti ini?" keluhnya kepada istrinya. Bu Kasirin mencoba menenangkan suaminya. "Mungkin hanya demam biasa, nanti kita panggil dokter." Namun keadaan tidak membaik. Pada malam hari, Pak Kasirin mulai mengalami hal-hal yang membuat keluarganya bingung.
Ia sering terbangun dari tidur sambil menjerit. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan di dalam kamar. "Pergi, jangan dekat-dekat," teriaknya suatu malam. Bu Kasirin yang berada di sampingnya langsung bangun dengan panik. "Ada apa?" tanyanya. Namun Pak Kasirin tidak menjawab. Ia hanya menatap ke sudut ruangan dengan wajah pucat. Beberapa saat kemudian ia kembali terbaring, tetapi nafasnya masih terlihat tidak tenang. Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Hampir setiap malam, Pak Kasirin mengalami hal yang sama. Kadang ia duduk di tempat tidur sambil menatap ke arah pintu kamar. Kadang ia menunjuk ke arah jendela seolah ada seseorang berdiri di sana. Suatu malam ia bahkan berteriak menyebut nama seseorang. "Giwo, jangan ganggu aku," teriaknya dengan suara keras. Bu Kasirin langsung terkejut mendengar nama itu. Ia tahu Mbah Giwo adalah kakek tua yang beberapa waktu lalu datang mengeluh tentang tanahnya. Namun Bu Kasirin tidak berani menanyakan apa-apa. Keesokan harinya, ia memanggil dokter dari kota untuk memeriksa suaminya. Dokter itu datang siang hari dengan membawa tas besar berisi peralatan medis. Ia memeriksa suhu tubuh Pak Kasirin, tekanan darah, dan beberapa hal lain. Namun setelah beberapa saat, dokter itu terlihat bingung. "Secara fisik tidak ada yang terlalu aneh," katanya. "Demamnya memang tinggi, tapi tidak terlihat ada infeksi serius." Bu Kasirin terlihat cemas. "Lalu kenapa dia seperti itu, Dok?" Dokter itu hanya menggeleng pelan. "Saya akan memberikan obat dulu. Kalau tidak membaik, mungkin perlu diperiksa lebih lanjut di rumah sakit." Setelah dokter pulang, Pak Kasirin kembali berbaring di kamarnya. Namun obat yang diberikan tidak banyak membantu. Justru pada malam berikutnya keadaannya semakin buruk. Ia kembali menjerit sambil menyebut beberapa nama orang. "Pak Darto, jangan datang ke sini," katanya dengan suara gemetar. Tidak lama kemudian, ia berteriak lagi. "Tanah itu bukan salahku." Bu Kasirin yang mendengar kata-kata itu hanya bisa terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar rumah, beberapa tetangga juga mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah kepala desa itu. Seorang pria yang rumahnya berada tidak jauh dari sana mengatakan bahwa hampir setiap malam terdengar teriakan. "Seperti orang yang sedang ketakutan sekali," katanya kepada warga lain. Cerita itu dengan cepat menyebar di seluruh desa. Beberapa orang mulai menghubungkan penyakit Pak Kasirin dengan perbuatannya selama ini. Suatu sore di warung Bu Sarti, kembali terjadi obrolan tentang hal tersebut. "Sudah hampir 2 minggu Pak Kades tidak keluar rumah," kata Pak Leman. Pak Rasto menyesap kopinya pelan. Katanya sekarang sering berteriak menyebut nama orang-orang desa. Salah satu warga lain menambahkan dengan suara pelan. "Mungkin ini akibat dari semua yang sudah dia lakukan." Kalimat itu membuat suasana warung menjadi hening beberapa saat. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras tentang hal itu. Namun dalam hati mereka, banyak yang mulai memikirkan hal yang sama. Sementara itu, kondisi Pak Kasirin semakin melemah. Tubuhnya yang dulu terlihat kuat, sekarang tampak kurus dan pucat. Ia jarang mau makan. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja sudah sulit. Kadang-kadang ia menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Kadang ia kembali panik dan mencoba menutup wajahnya dengan tangan. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengganggunya. Di ujung desa, Mbah Giwo mendengar kabar tentang penyakit Pak Kasirin dari beberapa warga yang datang berkunjung. Kakek tua itu hanya diam saat mendengar cerita tersebut. Ia tidak menunjukkan rasa senang atau puas. Ia hanya mengangguk pelan. Sore itu setelah para tamu pulang, Mbah Giwo kembali duduk di kebunnya yang tersisa. Ia memandang tanaman singkong yang masih tumbuh di sana. Dalam hatinya, ia kembali berdoa. Bukan untuk membalas siapapun, tetapi agar Tuhan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Sementara itu di rumah besar di tengah desa, Pak Kasirin masih terbaring dengan tubuh yang semakin lemah. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa penyakit aneh yang ia rasakan baru saja menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Malam itu udara di desa Watu Aji terasa sangat sunyi. Sebagian besar warga sudah berada di dalam rumah masing-masing. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu persatu. Di rumah besar milik Pak Kasirin, suasana justru berbeda. Sejak sore hari, kondisi kepala desa itu terlihat semakin buruk. Tubuhnya yang sudah lemah kini hampir tidak bisa digerakkan.
Napasnya terdengar berat dan tidak teratur. Bu Kasirin yang sejak beberapa minggu terakhir selalu menunggui suaminya terlihat sangat cemas. Ia duduk di samping tempat tidur sambil memegang tangan Pak Kasirin. Di dalam kamar juga ada 2 orang anaknya yang datang dari kota setelah mendengar kondisi ayah mereka semakin parah. "Pak, minum dulu sedikit," kata Bu Kasirin pelan sambil mencoba menyuapkan air. Namun Pak Kasirin hanya menggeleng lemah. Matanya terbuka, tetapi tatapannya terlihat kosong. Sesekali ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Menjelang tengah malam, keadaan tiba-tiba berubah. Pak Kasirin yang sebelumnya hanya terbaring, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Ia langsung duduk dengan gerakan kaku. "Apa itu?" katanya dengan suara gemetar. Bu Kasirin langsung kaget. "Ada apa, Pak?" Namun Pak Kasirin tidak menjawab pertanyaan itu. Matanya menatap ke sudut ruangan dengan ekspresi ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya mulai bergetar. "Jangan dekat-dekat," teriaknya tiba-tiba. Anaknya yang berada di dekat pintu langsung mendekat. "Ayah, kenapa?" tanyanya panik. Pak Kasirin mengangkat tangannya seperti mencoba menolak sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Itu, di sana, ada orang," katanya dengan napas terengah-engah. Semua orang di kamar itu langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Kasirin. Namun sudut ruangan itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Bu Kasirin mencoba menenangkan suaminya. "Tidak ada siapa-siapa, Pak. Bapak hanya bermimpi." Namun Pak Kasirin menggeleng dengan keras. "Tidak, mereka datang." Tubuhnya tiba-tiba kejang, tangannya mencengkram spray dengan kuat. Napasnya semakin berat. "Astaga," gumam salah satu anaknya yang mulai panik. Pak Kasirin kembali menatap ke arah sudut ruangan. Matanya terlihat sangat ketakutan. "Pergi, jangan tarik aku," teriaknya keras. Teriakan itu terdengar sampai keluar rumah. Beberapa tetangga yang mendengar suara itu mulai berdatangan ke halaman rumah. Mereka berdiri di luar dengan wajah penasaran dan khawatir. Di dalam kamar suasana semakin tegang. Pak Kasirin terus berteriak seolah sedang melawan sesuatu. "Ada makhluk hitam, mereka mau membawa aku," katanya dengan suara parau. Bu Kasirin mulai menangis. "Baca istighfar, Pak, baca istighfar," katanya sambil menggenggam tangan suaminya. Namun Pak Kasirin tidak terlihat mendengar kata-kata itu. Ia justru semakin panik. "Jangan bawa aku belum siap," teriaknya lagi. Tubuhnya kembali kejang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang yang berada di kamar mencoba memegangi tubuhnya agar tidak jatuh dari tempat tidur. Namun tubuh Pak Kasirin terasa sangat kaku. "Panggil Ustadz, cepat," kata salah satu anaknya kepada orang di luar kamar. Beberapa menit kemudian, seorang ustadz yang rumahnya tidak jauh dari sana datang dengan tergesa-gesa. Ia langsung masuk ke kamar setelah mendengar keadaan Pak Kasirin. Ustadz itu duduk di dekat kepala tempat tidur, lalu mulai membacakan doa dengan suara pelan. Namun, Pak Kasirin justru semakin gelisah. Ia terus menggerakkan kepalanya seolah mencoba menghindari sesuatu. "Jangan sentuh aku," teriaknya lagi. Matanya menatap ke arah langit-langit dengan penuh ketakutan. Keringat membasahi seluruh wajahnya. Ustadz itu terus membaca doa sambil mencoba menenangkan suasana. Namun Pak Kasirin terlihat seperti berada di dunia yang berbeda. Ia terus mengigau dan menyebut beberapa nama. "Giwo, jangan lihat aku seperti itu," katanya dengan suara lemah. Tidak lama kemudian, ia kembali berteriak. "Tanah itu bukan salahku." Kata-kata itu membuat beberapa orang di dalam kamar saling pandang. Suasana menjadi semakin mencekam. Napas Pak Kasirin semakin pendek. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya bergerak seperti mencoba meraih sesuatu di udara. Beberapa saat kemudian, tubuhnya kembali kejang dengan keras. Bu Kasirin menangis semakin keras melihat keadaan suaminya. "Pak, baca syahadat, Pak," katanya dengan suara gemetar. Namun, Pak Kasirin hanya mengeluarkan suara serak. Matanya masih terbuka lebar. Ia menatap lurus ke arah depan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan berdiri di hadapannya. Beberapa detik kemudian,
Tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Napasnya yang sebelumnya tersengal-sengal perlahan mulai melemah. Semua orang di dalam kamar terdiam. Ustadz yang berada di dekatnya mencoba memeriksa napasnya. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepala pelan. "Innalillah," ucapnya lirih. Tangis Bu Kasirin langsung pecah. Anak-anaknya juga tidak bisa menahan air mata. Pak Kasirin akhirnya meninggal dunia setelah mengalami penderitaan yang sangat berat. Kabar kematian kepala desa itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa Watu Aji. Sebagian warga datang ke rumah duka untuk melayat. Namun banyak juga yang hanya berdiri di luar rumah sambil membicarakan kejadian tersebut dengan suara pelan. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar sendiri teriakan Pak Kasirin pada malam itu. Katanya dia melihat makhluk hitam di kamarnya, bisik seorang warga. "Seperti orang yang sedang dijemput," jawab yang lain. Namun tidak ada yang berani membicarakan hal itu terlalu keras. Sementara di dalam rumah, keluarga Pak Kasirin mulai mempersiapkan proses pemakaman. Tubuh kepala desa itu dibaringkan di ruang tengah dan ditutupi kain putih. Orang-orang mulai berdatangan untuk membantu. Namun tidak ada yang tahu bahwa kejadian aneh yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Penderitaan Pak Kasirin ternyata belum benar-benar berakhir, meskipun ia sudah meninggalkan dunia ini. Pagi setelah kematian Pak Kasirin, rumah besar di tengah desa Watu Aji sudah dipenuhi warga. Beberapa orang datang untuk melayat, sementara yang lain membantu menyiapkan proses pemakaman. Di ruang tengah, tubuh Pak Kasirin masih terbaring di atas dipan kayu yang ditutup kain putih. Wajahnya terlihat pucat. Beberapa lelaki tua desa sudah berkumpul untuk mengurus proses memandikan jenazah sesuai adat dan aturan agama. Biasanya, proses itu berjalan dengan tenang. Namun sejak awal, orang-orang yang berada di ruangan itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dua orang mencoba mengangkat tubuh Pak Kasirin untuk dipindahkan ke tempat memandikan jenazah, mereka langsung saling pandang. "Berat sekali," bisik salah satu dari mereka. Padahal tubuh Pak Kasirin tidak terlalu besar. Biasanya 2 orang saja sudah cukup untuk mengangkatnya dengan mudah. Namun, kali ini rasanya berbeda. 4 orang akhirnya ikut membantu mengangkat tubuh itu. Meskipun begitu, mereka tetap terlihat kesulitan. Salah satu dari mereka sampai mengelap keringat di dahinya. "Kenapa berat sekali begini?" gumamnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar hanya saling pandang tanpa berani mengatakan apapun. Tubuh Pak Kasirin akhirnya berhasil dipindahkan ke ruang belakang rumah untuk dimandikan. Beberapa orang mulai menyiapkan air dan kain kafan. Ketika kain yang menutupi wajah Pak Kasirin dibuka, seorang pria yang berdiri di dekat kepala jenazah tiba-tiba mundur sedikit. "Astaga," katanya pelan. Wajah Pak Kasirin terlihat berbeda dari malam sebelumnya. Kulitnya tampak lebih gelap dan kaku. Bibirnya terlihat menghitam. Beberapa orang yang melihat langsung menundukkan kepala. Tidak ada yang berani berkomentar keras, tetapi ekspresi mereka terlihat jelas menyimpan rasa tidak nyaman. Proses memandikan jenazah pun dimulai. Namun lagi-lagi muncul hal yang membuat orang-orang di ruangan itu merasa aneh. Tubuh Pak Kasirin sangat kaku. Bahkan untuk menggerakkan tangannya saja terasa sulit. Beberapa orang harus memegangnya dengan kuat agar bisa membersihkan tubuhnya. "Seperti kayu," bisik salah satu pria yang membantu. Orang lain langsung memberi isyarat agar ia tidak bicara terlalu keras. Setelah proses memandikan selesai, jenazah dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan kembali di ruang tengah rumah. Warga mulai berdatangan untuk melakukan salat jenazah. Meskipun suasana terlihat seperti pemakaman biasa, bisikan-bisikan kecil terus terdengar di antara warga. Banyak yang membicarakan hal aneh yang terjadi saat memandikan jenazah. Katanya, tubuhnya sangat berat, kata seorang warga kepada temannya. "Aku juga dengar wajahnya berubah," jawab yang lain. Namun percakapan itu selalu berhenti jika ada anggota keluarga Pak Kasirin yang lewat. Menjelang siang, jenazah akhirnya dimasukkan ke dalam keranda.
Beberapa lelaki bersiap mengangkat keranda itu menuju pemakaman desa yang terletak tidak jauh dari sana. Biasanya perjalanan menuju makam hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Namun saat keranda diangkat, kejadian aneh kembali terjadi. 4 orang yang mengangkat di bagian depan dan belakang langsung terlihat kesulitan. "Pegang yang kuat," kata salah satu dari mereka. Beberapa orang lain akhirnya ikut membantu memegang sisi keranda. Rombongan pemakaman berjalan perlahan menuju kuburan desa. Di sepanjang jalan, warga yang melihat hanya berdiri diam. Sebagian dari mereka memperhatikan dengan wajah serius. Ketika rombongan sampai di pemakaman, liang kubur sudah disiapkan sejak pagi. Beberapa orang langsung bersiap untuk menurunkan jenazah ke dalam kubur. Namun saat keranda dibuka dan tubuh Pak Kasirin mulai diturunkan, tanah di sekitar liang kubur tiba-tiba runtuh. Beberapa orang yang berdiri di dekat lubang langsung mundur. "Tanahnya longsor," kata salah satu penggali kubur. Mereka kemudian memperbaiki kembali dinding lubang itu dengan cangkul. Setelah dirapikan, mereka mencoba menurunkan jenazah lagi. Namun baru setengah badan masuk ke dalam lubang, tanah di bagian sisi kembali runtuh. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Beberapa orang mulai terlihat gelisah. "Aneh sekali," gumam seorang warga. Para penggali kubur kembali memperbaiki lubang itu. Mereka mengeruk tanah yang runtuh dan merapikan kembali dindingnya. Setelah cukup rapi, jenazah akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam liang kubur. Beberapa orang kemudian menutupnya dengan papan kayu sebelum mulai menimbun tanah. Proses penimbunan berjalan beberapa menit. Tanah perlahan menutup seluruh bagian kubur. Setelah selesai, salah satu warga meratakan permukaan tanah dengan cangkul. Namun tidak lama setelah itu, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Tanah yang baru saja ditimbun tiba-tiba retak. Beberapa bagian mulai ambles. Dalam hitungan detik, bagian tengah kuburan itu terbuka kembali. Warga yang berdiri di sekitar langsung mundur dengan wajah kaget. "Astaga!" terdengar seseorang berseru. Lubang kuburan itu terlihat seperti terbuka kembali dari dalam. Beberapa orang mencoba menimbun tanah lagi dengan cepat. Namun tanah itu kembali runtuh. Kejadian itu membuat suasana pemakaman menjadi sangat tegang. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain. Ada yang terlihat ketakutan. Akhirnya para penggali kubur mencoba menutup lubang itu untuk ketiga kalinya. Kali ini mereka menggunakan papan tambahan agar tanah tidak runtuh. Setelah bekerja cukup lama, kuburan itu akhirnya berhasil ditutup. Namun wajah para warga masih terlihat tegang. Tidak ada yang berani berbicara keras. Rombongan pemakaman perlahan meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, banyak warga masih membicarakan kejadian tersebut dengan suara pelan. "Baru kali ini aku melihat hal seperti itu," kata seorang pria. "Tanahnya seperti tidak mau menerima," jawab temannya. Cerita tentang kejadian di pemakaman itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa Watu Aji. Dalam beberapa hari, hampir semua warga sudah mendengar kisah tersebut. Banyak orang mulai mengingat kembali bagaimana Pak Kasirin memperlakukan warga selama ia menjabat sebagai kepala desa. Tentang tanah yang berpindah tangan, tentang orang-orang yang kehilangan kebun mereka, tentang Mbah Giwo yang hampir kehilangan seluruh lahannya. Sejak saat itu, nama Pak Kasirin sering disebut sebagai contoh buruk oleh warga desa. Orang tua di desa Watu Aji bahkan mulai menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan dan harta tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Beberapa bulan setelah kejadian pemakaman Pak Kasirin yang menggemparkan itu, kehidupan di desa Watu Aji perlahan mulai kembali seperti biasa. Sawah-sawah kembali dipenuhi para petani yang bekerja sejak pagi. Anak-anak kembali bermain di jalan tanah di pinggir desa. Warung Bu Sarti kembali ramai dengan obrolan warga setiap sore. Namun, peristiwa yang terjadi pada hari pemakaman Pak Kasirin masih sangat melekat dalam ingatan banyak orang.
Banyak warga yang masih mengingat dengan jelas bagaimana tanah kuburan itu runtuh berkali-kali saat jenazahnya dimakamkan. Kejadian itu menjadi cerita yang terus dibicarakan dari satu rumah ke rumah lainnya. Tidak sedikit warga yang menganggap peristiwa itu sebagai peringatan dari Tuhan. Setelah kematian Pak Kasirin, beberapa perubahan juga mulai terjadi di desa. Anak-anak Pak Kasirin yang sebelumnya tinggal di kota, akhirnya datang untuk mengurus berbagai urusan yang ditinggalkan ayah mereka. Mereka mulai mendengar banyak cerita dari warga tentang berbagai masalah tanah yang terjadi selama Pak Kasirin menjabat sebagai kepala desa. Awalnya mereka tampak tidak percaya, namun setelah melihat berbagai dokumen dan mendengar kesaksian banyak warga, mereka mulai menyadari bahwa memang ada banyak hal yang tidak beres. Beberapa tokoh desa akhirnya mengadakan pertemuan di balai desa untuk membicarakan masalah tersebut. Dalam pertemuan itu, warga mulai berani menyampaikan keluhan mereka satu persatu. Ada yang kehilangan sawah, ada yang kehilangan kebun, dan ada juga yang dipaksa menjual tanah dengan harga yang sangat murah. Salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan adalah tentang kebun kecil milik Mbah Giwo. Beberapa warga menjelaskan bagaimana batas tanah kakek tua itu perlahan berubah selama beberapa bulan terakhir. Anak-anak Pak Kasirin terlihat sangat terkejut mendengar cerita tersebut. Setelah melalui beberapa pertemuan dan pemeriksaan dokumen, akhirnya diputuskan bahwa sebagian tanah yang sebelumnya diklaim oleh Pak Kasirin harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Keputusan itu disambut lega oleh banyak warga. Beberapa minggu kemudian, patok-patok baru dipasang kembali di berbagai lahan yang sebelumnya bermasalah. Kebun kecil milik Mbah Giwo juga akhirnya kembali ke ukuran semula. Suatu pagi, beberapa warga membantu Mbah Giwo menancapkan patok baru di batas tanahnya. Kakek tua itu berdiri memperhatikan mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak banyak bicara, tetapi wajahnya terlihat sangat lega. "Terima kasih sudah membantu," katanya pelan kepada para warga. Pak Rasto yang ikut membantu hanya tersenyum. "Sekarang kebun ini sudah kembali seperti dulu, Mbah," katanya. Mbah Giwo mengangguk pelan. Bagi kakek tua itu, tanah tersebut bukan hanya sekedar kebun. Tanah itu adalah bagian dari hidupnya yang telah ia rawat selama puluhan tahun. Di sisi lain desa, kuburan Pak Kasirin masih berada di pemakaman yang sama. Namun, sejak kejadian aneh saat pemakaman itu, tidak banyak warga yang berani mendekati makam tersebut, terutama saat malam hari. Beberapa orang yang pernah melewati area pemakaman pada malam hari mengatakan mereka sering merasa tidak nyaman ketika berada di dekat kuburan itu. Meskipun tidak ada kejadian aneh yang benar-benar terlihat, banyak warga tetap memilih menghindari tempat tersebut setelah matahari terbenam. Lama-kelamaan, kisah tentang Pak Kasirin berubah menjadi cerita yang sering diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Biasanya cerita itu disampaikan saat mereka sedang duduk santai di rumah atau ketika anak-anak bertanya tentang masa lalu desa mereka. Orang tua menggunakan kisah itu sebagai pengingat agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Desa Watu Aji akhirnya kembali menjalani kehidupan seperti dulu. Namun, pengalaman yang mereka alami menjadi pelajaran yang tidak mudah dilupakan. Kisah ini meninggalkan beberapa pelajaran penting bagi siapapun yang mendengarnya. Keserakahan dapat membuat seseorang kehilangan rasa peduli terhadap orang lain. Ketika seseorang terlalu mengejar harta dan kekuasaan, ia bisa dengan mudah mengorbankan kehidupan orang lain demi kepentingannya sendiri. Kekuasaan yang digunakan untuk menindas bukanlah kekuatan yang membawa kebaikan. Kekuasaan seperti itu justru dapat menjadi jalan menuju kehancuran bagi orang yang memilikinya. Kisah ini juga mengingatkan bahwa doa orang yang terzalimi tidak pernah sia-sia. Walaupun keadilan tidak selalu datang dengan cepat, Tuhan selalu mengetahui apa yang terjadi dan akan memberikan balasan pada waktunya. Dan yang paling penting, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah membawa ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, harta yang didapat dengan jujur dan penuh usaha akan membawa keberkahan bagi orang yang memilikinya.
Itulah pelajaran yang selalu diingat oleh warga desa Watu Aji setelah semua kejadian yang mereka alami.